Cerita dimulai saat Pei Kun sedang diinterogasi oleh Bu Xiaoqing. Tiba-tiba Li Ying datang untuk membebaskannya. 风茂平，应手烙性，终身为奴。住手！原来是滕王郡主大驾光临。你们4行4立案了吗？有凭证吗？什么身怀凶器？你们4行4，这人我要带走。长公主有话要问他。放人。 Singkat cerita, Li Ying dan Pei Kun pergi ke kediaman Tuan Putri. Pei Kun berterima kasih karena Tuan Putri telah menolong dirinya. 行了，别趴着了，起来说话吧。来人，把他拉起来。殿下2次救了小人的性命。莹儿，这人真是你的老师吗？他举荐的弟子，想来是有过人之处的。哥哥，你瞧，连晚昭容都这么说。 你要好好陪伴郡主读书。若本宫发现你是个不称职的老师，就把你逐出神都。 Setelah itu mereka pun pamit pulang, dan di perjalanan Pei Kun bertanya kepada Li Ying tentang Wan Soyong. Li Ying mengatakan kalau Wan Soyong adalah putri dari pemberontak. Ayah dan kakaknya dibunuh oleh Ibu Suri, sedangkan Wan Soyong sendiri dikirim ke istana sebagai budak. Namun dengan bakat yang dimilikinya, Wan Soyong mendapatkan penghargaan dan menjadi pejabat wanita yang paling disukai oleh Ibu Suri. Kemudian Li Ying bertanya apakah Pei Kun mengenal Bai Hejun. Namun Pei Kun tidak menjawabnya dan tiba-tiba pergi dari sana. Di sisi lain, Tuan Putri dan Wan Soyong mereka membahas tentang pembunuhan semalam, di mana pada saat itu Tuan Putri sedang bermain catur dengan Wan Soyong di kediamannya. Kemudian Wan Soyong memberikan saran agar Tuan Putri menyingkirkan semua orang yang ada pada saat itu. Tujuannya untuk mencegah bocornya berita sekaligus mencegah kejadian serupa. 幸亏昨日本宫与昭容下棋，便没去花房。殿下也不用过度担忧，将那晚在船上的其余面首全都除去。全都除去。 如今太后宠爱殿下，就按昭容的意思办吧。 Kembali lagi kepada Pei Kun, di mana ia pergi ke kapal bordil. Di sana ia menyadari kalau bekas pembunuhan semalam telah dibersihkan. 果然，船上都是郎君们的随身之物。这面铜镜这么重啊？难道？ 什么人？哎，站住！ Di perjalanan pulang, Pei Kun dibuntuti oleh beberapa orang. Sadar akan hal itu, ia pun mencari cara untuk meloloskan diri. Dan kebetulan ia bertemu dengan Jenderal Lucy. Ia pun meminta Jenderal Lucy untuk menangkap dirinya. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah suruhan dari Han Dongqing. 我警告你，别耍花样啊！跟我走。 Singkat cerita, di malam harinya Pei Kun digantung di sebuah pohon. Tak lama kemudian, Li Ying datang membawa kotak mekanisme milik Pei Kun. Li Ying berkata kalau dirinya telah menemukan keberadaan siluman rubah, di mana siluman rubah tersebut bersembunyi di Taman Baibao. Namun Jenderal Lucy berkata kalau orang yang tinggal di taman tersebut memiliki identitas yang sangat luar biasa, di mana tanpa perintah dari Ibu Suri, bahkan pengawal kekaisaran pun tidak diizinkan masuk. Mendengar itu, Li Ying menyarankan agar masuk ke taman dengan cara menyelinap. Dan tanpa berpikir panjang, mereka pun menyelinap masuk ke Taman Baibao. Di sana mereka melihat Su Xiaobao sedang mencukur rambut seorang pria dengan paksa. 大师，我是来洛阳赶考的举子。你还想去什么殿试？啊！某家今天就是要给你剃头。学士，吉时已到。这世上怎有如此这般？这3更半夜哪里是什么吉时啊！不要剃我头，不要！ 他平日里就横行霸道。 Kemudian mereka pergi ke sebuah lubang yang ada di taman tersebut. Di sana mereka melihat sebuah patung yang berbentuk seorang wanita. Pei Kun beranggapan kalau patung tersebut adalah patung siluman rubah, yang padahal patung tersebut sama sekali tidak mirip dengan siluman rubah, melainkan Pei Kun hanya ingin menakut-nakuti Jenderal Lucy saja. 今日无日令。我听说深山里的村民都迷信胡大仙，每到胡仙过生日，还要献上童男童女。 Namun tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh Su Xiaobao. Alhasil mereka pun berkelahi. 小宝，你这个孽障，某家做什么关你屁事？哎呦哎呦！ 哥。
Singkat cerita, di keesokan harinya mereka berdua menghadap kepada Ibu Suri. Jenderal Lucy menduga kalau dalam dibalik kasus siluman rubah adalah Su Xiaobao. Su Xiaobao pun menyangkal tuduhan tersebut. Ia menjelaskan kalau patung tersebut adalah patung Guan Yin yang sengaja dibuat khusus seperti penampilan Ibu Suri. Kemudian Adipati Liu berkata kalau Su Xiaobao sembarangan menangkap orang di jalan tanpa menanyakan asal-usulnya terlebih dahulu. Lalu Ibu Suri pun memberikan hukuman kepada Su Xiaobao, di mana tanpa izin darinya Su Xiaobao dilarang keluar dari Taman Baibao. Dan scene pun berganti di kediaman Liu menyampaikan kabar gembira, di mana adipati mereka dipromosikan menjadi menteri pengawas. Kemudian Pei Kun mendapatkan surat namun tak siapa yang mengirimnya. Surat tersebut berisi ajakan untuk bertemu di sebuah tempat. Singkat cerita, Pei Kun pun menemui orang yang mengajak dirinya bertemu. Ternyata dia adalah Bai Hejun. Bai Hejun mengatakan alasan dirinya membunuh Hong Ye, kalau Hong Ye adalah mata-mata dari kerajaan. Lalu ia menyuruh Pei Kun untuk menghentikan penyelidikannya dan segera pergi dari Luoyang. Namun tanpa mereka sadari, siluman rubah menguping pembicaraan mereka. Di pagi harinya, Han Dongqing mengunjungi Pei Kun. Ia menyampaikan pesan kalau putra Cai Shusuan ingin bertemu dengan Pei Kun, dan Pei Kun pun menemui putra Cai Shusuan. Di mana inti dari pertemuan mereka, Tuan Muda Su ingin bekerjasama dengan Pei Kun, dikarenakan mereka sedang menghadapi musuh yang sama, yaitu aliran jalan musim gugur. 春秋道是由一群古老氏族建立的影子集团。你来洛阳是为了参加殿试，成就功。在下只想在洛阳混口闲饭吃。你身为连山堂传人，裴先生太过自谦了，在下对连山堂门人十分敬佩。你们的消息这么灵通，先生何不考虑加入采书轩呢？多谢郎君的美意。 Di sisi lain, Bai Hejun menemui gurunya. Ia meminta maaf atas kecerobohannya membunuh Hong Ye. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang dijuluki sebagai pembunuh klan 4 musim. Dia adalah malam ke-16.你刚才做梦的时候一直在喊阿坤，不关你事。 Lalu scene berganti di mana Bai Hejun mengunjungi Pei Kun yang masih tertidur. Bai Hejun berkata kalau dirinya akan menyelesaikan tugas terakhirnya, dan setelah itu maka dirinya akan terbebas. Singkat cerita, Pei Kun membuatkan mainan untuk Li Ying. Li Ying pun sangat suka dengan mainan tersebut. Lalu tiba-tiba Pei Kun mengingat sesuatu, di mana saat dirinya berada di pasar, ia melihat salah satu teman dari Bai Hejun, dan tanpa basa-basi Pei Kun pun langsung mencarinya. Shifu, Shifu， 二娘，等等我呀！ 果然是你，你为什么要跑？ Setelah menemukan pria tersebut, Pei Kun bertanya tentang Bai Hejun. Pria itu menjawab kalau Bai Hejun jarang bicara, akan tetapi Tuan Putri sangat memanjakannya. Karena Tuan Putri suka berteman dengan orang yang berbakat, salah satunya yaitu Bai Hejun dan Wan Soyong. Mendengar itu, tiba-tiba Pei Kun menyadari sesuatu. Ia menduga kalau putra Cai Shusuan adalah Wan Soyong. Kemudian mereka pun pergi ke pavilion buku. 我和你一起去。采书轩有禁军看守，你一个人怎么进去？是你随便猫来的吗？我们怎么去？ 等我阿兄。 Di sisi lain, Bai Hejun sendiri telah sampai di pavilion buku,
Dan tak lama kemudian, Pei Kun, Li Ying, dan Jenderal Lu Xi juga sampai di pavilion buku. Di sana mereka melihat Bai Hejun akan membunuh Wan Soyong, namun Pei Kun menghentikannya. Lalu di sini terungkap kalau Wan Soyong dan Bai Hejun adalah saudara kandung, di mana saat insiden pemusnahan keluarga Sangguan, mereka berdua terpisah satu sama lain. Dan saat ini yang tersisa dari keluarga Sangguan hanyalah mereka berdua. Namun tiba-tiba Bai Hejun hilang kendali dan langsung menyerang mereka. Hingga pada akhirnya Bai Hejun sadar setelah melihat mainan di tangan Pei Kun. Singkat cerita, Pei Kun pun pergi untuk menemui Bai Hejun. Di perjalanan, ia melihat Bai Hejun terikat di sebuah pohon. Tanpa rasa curiga, Pei Kun pun langsung membawa Bai Hejun. Namun tiba-tiba Bai Hejun berubah menjadi siluman rubah. Dan tanpa Pei Kun sadari, ia terkena genjutsu milik siluman rubah. Lalu film pun